Regulasi siklus sel. Regulasi siklus sel adalah sistem yang beroperasi secara siklis serta melibatkan berbagai molekul dalam sel yang memiliki fungsi untuk menginduksi dan mengkoordinasi berbagai tahap dalam proses siklus sel. Sistem ini mengakibatkan proses siklus sel itu selalu berulang dan tidak membelah secara acak. Molekul yang terlibat di dalam regulasi siklus sel yakni kelompok enzim siklin atau cyclin yang menjadi kunci dalam proses regulasi. Mekanisme kerja regulasi siklus sel itu melibatkan pemeriksaan pada titik tertentu atau checkpoint dalam tahapan siklus sel yang mempunyai fungsi untuk mengontrol, melanjutkan, dan menghentikan proses siklus sel. Sel mempunyai mekanisme kontrol yakni pada checkpoint. Tempat ini memeriksa kejadian-kejadian penting seperti pertumbuhan sel, sintesis DNA, dan ketepatan segregasi kromosom sebelum sel meninggalkan suatu fase dalam siklus sel. Ada 3 tempat untuk mengatur siklus sel atau checkpoint, yakni yang pertama, restriction point, yakni pada akhir fase G1 saat sel menyelesaikan suatu siklus pembelahan. Sel tidak dapat menyelesaikan fase ini apabila tidak mempunyai nutrisi yang cukup ataupun growth factor. Apabila ada kesalahan DNA, siklus sel itu akan tertahan pada fase G1 dan tidak bisa memasuki fase S. Hal ini akan memberikan waktu bagi sel untuk memperbaiki kerusakan DNA sebelum memasuki fase S. Tertahannya siklus pada fase dimediasi oleh aktivitas P53. Kemudian yang kedua, mitosis itu dimulai pada permulaan fase M. Sel tidak bisa melakukan titik ini apabila ada kerusakan atau kesalahan DNA. Yang ketiga, selesainya mitosis terdapat di akhir fase M. Sel akan tertahan di titik ini apabila mitotik spindle gagal untuk berkumpul secara adekuat. Sementara menurut Goodman di tahun 2008 itu ada 4 tempat terjadinya checkpoint, yakni pada perbatasan fase G1 per S, intrafase S, perbatasan fase G2 per M, dan dalam mitosis. Albert et al. Tahun 2002 itu mengatakan checkpoint terjadi pada perbatasan G1 per S, G2 per M, dan M. Kerusakan DNA itu bisa diketahui oleh checkpoint karena adanya 3 komponen utama yakni sensor kerusakan, signal transduksi, dan efektor. Tertahannya suatu fase itu membutuhkan sensor dan pengenalan akan tempat rusaknya DNA untuk memulai checkpoint. Salah satu sensor itu adalah ataksia telangiectasia Ataksia telangiectasia mutated atau ATM. Mutasi ATM itu berkaitan dengan terjadinya ataksia telangiectasia. Berat ATM itu sebesar 350 kDa. Suatu protein oligomerik yang mempunyai rantai yang homolog dengan fosfatidilinositol 3 kinases atau P13KS, akan tetapi dengan aktivitas lipid kinase yang kurang. ATM mempunyai aktivitas protein kinase yang distimulasi oleh agen-agen yang menginduksi pemecahan rantai ganda DNA. Sesudah sel terpapar oleh radiasi ion, terjadi autofosforilasi ATM dan mengaktifasi sejumlah besar target protein seperti CHK2, P53, NPS1, dan BRCA1 pada serins dan threonins yang mendahului glutamin dalam rangkaian SQ dan TQ. Rangkaian di sebelahnya juga memberikan spesifitas karena S
15Q dari P53 difosforilasi oleh ATM, sementara S37Q tidak, ya, itu menurut Goodman tahun 2008. Homolog ATM itu adalah ATR dengan berat 303 kDa dan termasuk dalam P13K family. Absennya ATR bisa mengakibatkan kematian pada embrio mencit. Sementara pada manusia, mutasi ATR mengakibatkan hilangnya sebagian aktivitas ATR seperti ATM. ATR juga merupakan suatu protein kinase yang spesifik terhadap residu serin dan threonine dalam motif SQ atau TQ dan bisa memfosforilasi seluruh protein yang difosforilasi ATM. Namun ATR diaktifasi oleh sinar ultraviolet. Fungsi ATR itu serupa dengan ATM, yakni sebagai sensor dan molekul transducer yang berespons terhadap kerusakan dasar akibat iradiasi sinar ultraviolet dan tidak berespons terhadap putusnya rantai ganda DNA. Menurut Goodman 2008, seperti yang dijelaskan bahwa jalur signal yang diinisiasi oleh kerusakan DNA. Manusia itu paling sedikit mempunyai 2 protein kinase, yaitu CHEK1 dan CHEK2 yang mempunyai fungsi utama sebagai transduksi signal dalam regulasi siklus sel dan checkpoint. Keduanya adalah serin dan threonine kinase. Pada sel-sel mamalia, signal putusnya rantai DNA dirasakan oleh ATM dan ditransduksikan terutama oleh CHEK2. Nah, sementara radiasi, ya, sinar UV oleh ATR itu ditransduksikan terutama oleh CHEK1. Kurangnya CHEK1 pada mencit itu bisa mengakibatkan kematian embrio, sedangkan mutasi CHEK2 pada manusia itu bisa meningkatkan risiko kanker payudara.